Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Anda semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia, mata pelajaran geografi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bioma. Apa sih itu bioma? Di sini bioma merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Oke, bioma itu merupakan sebuah ekosistem di mana lengkap di sana ya. Ada persebaran, ada floranya. Flora tahu adalah dunia tumbuhan, kemudian ada faunanya, dunia hewan, dan juga interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. A artinya tidak, biotik artinya hidup. Artinya abiotik itu adalah seperti tanah, udara, itu kan nggak hidup. Dengan yang biotik, yang hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi semua interaksi yang di sana yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya atau ada hutan gugur, ada gurun, itu adalah bioma. Tempat semua kesatuan itu disebut sebagai bioma. Itu ada produsennya, misal produsen itu yang menghasilkan ya, contohnya ini tumbuhan menghasilkan oksigen, ada konsumennya, konsumen itu yang mengkonsumsi ya, yang makan, contohnya ya hewan-hewan dan juga pengurai atau bakteri. Bakteri itu adalah bioma. Ya, ada berapa sih bioma yang ada di dunia? Secara garis besar ada 7 bioma. Yang pertama adalah bioma yang paling dekat dengan kita, Indonesia sebagai negara dengan curah hujan yang sangat tinggi, sinar mataharinya sangat ya bersinar sepanjang tahun, sehingga hutan-hutannya sangat lebat, saking lebatnya sangat gelap, sehingga film-film itu juga sering mengusung tema hutan-hutan di Indonesia maupun Amazon ya, di daerah tropis Amazon. Hutannya sangat lebat. Kenapa sangat lebat? Ya, cahaya matahari sangat cukup. Kemudian airnya juga melimpah ruah karena sepanjang tahun menerima. Sehingga ya flora dan faunanya sangat-sangat beragam di sini. Hutan hujan tropis. Oke. Selanjutnya adalah hutan gugur. Hutan gugur berbeda karena curah hujannya lebih kecil. Lebih kecil daripada hutan hujan tropis. Dan juga ciri khasnya adalah hutan ini menggugurkan daunnya pada musim musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kalau gundul kan nggak nguap banyak. Jadi ciri-cirinya itu kepada musim kemarau menggugurkan daunnya. Indonesia punya memang ya terdapat di negara 4 musim, contohnya ya Korea, Amerika, Jepang. Tapi Indonesia juga punya. Contohnya adalah hutan jati. Hutan jati itu adalah hutan gugur. Karena pohon jati itu pada saat kemarau dia menggugurkan daunnya, jadi gundul semuanya. Tapi pada musim hujan dia semuanya tumbuh dengan subur. Itu adalah karakteristik hutan gugur. Bedakah sama hutan ini, hutan tropis? Kemudian gurun, kalian tahu gurun itu sangat-sangat kering karena curah hujannya sangat rendah. Terus karena sangat panas, jadi evaporasi atau penguapannya sangat tinggi. Perbedaan suhu siang dan malamnya sangat ekstrim. Karena kalau misalnya siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Karena sifat tanah ini, daratan ini, ketika dipanaskan kemudian panasnya hilang, dia akan cepat mengeluarkan semua panasnya. Jadi hilang semua panasnya pada malam harinya, jadi dingin. Yang bisa hidup di sini apa? Ya kalajengking, biasanya onta, ya, dengan adaptasinya, kemudian kurma, kaktus itu yang bisa bertahan hidup di sini. Bioma gurun. Oke, udah paham ya bioma itu? Nah, selanjutnya kita bioma taiga. Taiga itu ciri-cirinya adalah didominasi oleh hutan-hutan dengan daun jarum atau conifer. Daun jarum seperti ini. Ini berada di daerah subtropis ya. Subtropis itu daerah yang cukup dingin, tapi bukanlah yang terdingin di bagian bumi. Kelembapannya sangat rendah ya karena dia dingin, jadi udaranya jadi menciut. Kalau udara menciut nggak mengembang ya titik-titik airnya tetap di sana, jadi nggak ngembang. Titik-titik airnya karena yang menyebabkan kelembapan ya titik-titik air itu kan, jadi gitu. Ini di subtropis ya. Kemudian kita lanjut sabana. Ya, ini juga ada di Indonesia. Saya pernah di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Di Nusa Tenggara Timur juga ada beberapa wilayah. Silahkan di searching di mana saja. Karena ini spot untuk berfoto sangat bagus ya. Sabana itu adalah rerumputan yang sangat luas tapi diselingi oleh pepohonan. Kenapa rumput aja? Karena di sana curah hujannya sangat kecil, tapi drainasenya cukup baik.
Maksudnya airnya masih ada lah tersimpan di bawah tanah ini, sehingga yang bertahan ya bisa terumputan ya. Ini contohnya ya rusa yang ada di sana ya. Jadi gitu, itu sabana ya. Sabana. Selanjutnya stepa ya. Apa bedanya dengan stepa? Stepa juga rerumputan tapi tidak diselingi oleh pepohonan. Curah hujannya juga rendah, lebih rendah daripada sabana, sehingga pepohonan pun nggak bisa cukup untuk hidup. Ya faunanya yang bisa ya seperti di National Geographic itu yang kalian tonton, ada bison, zebra dan sebagainya. Jadi gitu ya. Beda stepa sama sabana. Stepa ini nggak ada dengan pepohonan. Selanjutnya adalah tundra. Ini adalah bagian terdingin di muka bumi karena di kutub utara dan kutub selatan. Di kutub-kutub itu ada namanya tundra ya, paling dingin. Berbatasan dengan kutub, kemudian hampir semuanya ditutupi es. Vegetasinya cuma berupa lumut yang mampu hidup. Gimana dengan hewan-hewannya? Ya yang palingan beruang kutub, penguin itu yang bisa hidup. Kalian gimana? Ya nggak bisa hidup di sini. Ya, sangat panjang. Musim panas sangat dan musim dinginnya sangat panjang. Ya benar. Karena bahkan di kutub itu 6 bulannya panas, 6 bulannya musim dingin. Gitu. Baik, ini adalah rangkumannya karakteristik bioma di dunia. Coba lihat, ini adalah Amerika Selatan, Amerika Selatan, ini adalah Amerika Utara. Amerika Utara ini ada Kanada di sini, kemudian Amerika Serikat, ada Meksiko. Ya ini beda-beda ya. Ini Asia, Afrika, Australia, Eropa. Ini kutub utara dan di sini ada kutub selatan. Ya ini 0 derajat ya, 0 derajat khatulistiwa atau ekuator. Coba kita lihat, ini ada tundra. Tundra itu ya di bagian utara dan selatan yang paling dingin tadi ya. Desert, desert itu adalah gurun. Di mana tersebarnya ya di Afrika, di Mesir ini. Afrika dan juga di Timur Tengah ini. Dan Australia itu gurun pasirnya sangat luas. Tropical dry forest, tropical rainforest. Ini adalah hutan hujan tropis. Ya, terletaknya ya di sini di ekuator. Ini bahasa Indonesianya. Kita bisa dilihat di slide nanti ya persebarannya gimana. Jadi gitu mempengaruhi ya kalau letaknya ini, karena kalau di sini sepanjang tahun tersinari oleh matahari, kalau misalnya di sini ya enggak. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya apa ya? Iklim, oke. Faktor tanahnya juga. Kalau misalnya subur ya beraneka ragam flora dan faunanya. Fisiografis, gimana bentuk wilayahnya, misalnya lerengnya, geologis bebatuannya, kemudian manusia, hewan, tumbuhan, faktor-faktornya. Contohnya manusia kan mampu mengubah alam ya, sehingga bioma pun juga bisa dipengaruhi oleh faktor manusia. Kita persebaran fauna, nanti kita akan mempelajari ini ya, karena di setiap benua itu berbeda-beda, flora dan faunanya. Flora dan dunia tumbuhan dan fauna adalah dunia hewan. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan diposting di grup WA nanti, kalau bisa diposting di kolom komentar, nanti akan dijawab dan akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan menyenangkan. Jika ada pertanyaan silahkan dikomentari di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.